Dari pihak ulama Ya. atau dari pihak kelompok yang katakanlah kelompok yang Islam yang dianggap keras, dianggap radikal, dianggap macam-macam. Itu ada keluhan bahwa mereka didiskriminasi, mereka dikriminalisasi, mereka dipersekusi. Tapi dari pihak aparat sebaliknya mereka merasa cemas bahwa Islam Indonesia itu bisa menjadi Suriah, bisa menjadi yang terjadi di Irak atau di Yaman, dan apalagi dengan banyaknya bangkit ajaran-ajaran yang mereka anggap itu radikal, misalnya khilafah. Khilafah ini betul-betul mengkhawatirkan bagi orang non-Muslim dan juga mengkhawatirkan bagi aparat, bahwa seolah-olah ada gerakan yang menjurus kepada khilafah tersebut. Dulu ATI, sekarang juga dianggap masih banyak ide atau cita-cita untuk ke arah sana. Apa sulitnya untuk mendudukkan tokoh agama dalam satu tempat? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, FPI, ormas-ormas ini duduk bersama, lalu kita buat suatu kesepakatan. Sebagaimana founding father negeri ini dulu pernah duduk bersama. Padahal waktu itu mereka belum punya alat secanggih kita. Duduk kita bersama, apa sih yang disebut radikal itu? Kita buat pasalnya. Sehingga ketika kita sudah punya acuan, siapapun yang membawa tongkat kurang dari 100 cm, maka dia bukan 1 meter. Sehingga kita tidak berkelahi untuk menetapkan ini tongkat 1 meter atau tidak. Karena masing-masing berkata, tongkat saya 1 meter. Yang satu mengatakan, saya 1 meter. Yang satu mengatakan, kamu kurang 1 meter. Kita buat standar yang namanya 1 meter adalah 100 cm. Pasal pertama, orang akan disebut radikal kalau dia tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pasal 1, siapa saja yang tidak mengakui NKRI, Pancasila, maka dia radikal. Sekarang kita timbang dengan timbangan ini. Siapa yang dikatakan radikal? Kita tanya Habib Rizik Syihab. Apakah Habib Rizik tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI? Saya yakin dan percaya Tengku Zulkarnain, Ustadz Habib Rizik Syihab, Ustadz Bahar bin Smith yang dituduhkan radikal itu akan mengeluarkan pernyataan atas pertanyaan, kami cinta NKRI. Pasal 2, siapa yang pernah mengeluarkan ujaran kebencian, bila tidak seagama dengan kamu, hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ratakan dengan tanah. Barulah dia dicap dia radikal. Jadi sehingga tidak keluar pernyataan tertentu untuk menembak kelompok tertentu. Itu yang akan meramaikan. Nah, yang perlu kita cermati, apakah ini memang sengaja ramai atau memang ingin dibuat ramai untuk dijadikan sebuah komoditi. Maka ke depan saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini bisa duduk bersama dari pihak TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, tokoh masyarakat, budayawan, duduk bersama. Kita buatkan pasal-pasal ini, ketika orang ini tidak kena dalam satu pasal pun, maka dia tidak radikal. Maka insya Allah apa yang kita khawatirkan dapat diminimalisir. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan berapa ulama yang sekarang kena perkara atau yang dulu juga pernah, beberapa bulan yang lalu juga pernah masuk pengadilan? Menurut Ustadz, apa yang mereka khotbahkan itu memang radikal atau memang kebenciankah yang mereka sampaikan, atau menghina, termasuk menghina presiden dalam hal ini, ataukah ini sesuatu yang katakanlah yang dituduh balik bahwa ini kriminalisasi, atau malah tidak? Begini Pak Karni, kita tinggal di negara hukum. Maka segala keputusan bersalah atau tidak bersalah mestilah berdasarkan hukum yang berlaku. Pendiri bangsa ini sudah menyepakati bahwa hukum kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu lahirlah undang-undang
lahirlah peraturan, lahirlah ikatan yang membuat orang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Maka saya sebagai orang yang teraniaya, diejek, maka saya melaporkan ini ke pihak berwajib bahwa saya diejek. Benarkah tuduhan saya atau yang mengejek itu justru benar karena ini hanya semata-mata fitnah? Hukum yang akan berkata benar. Masyarakat akan menyaksikan. Ketika kita mainkan hukum, ingat, masyarakat tidak bodoh. Informasi jelas, terbentang di matanya. Jangan air yang besar ini ditahan karena dia akan menjadi bah yang luar biasa. Keadilan, ketidakadilan, kemarahan akan muncul ketika ada intervensi. Biarkan saja berlalu. Abdul Somad, dengarkan ceramahnya. Kalau ada kata-katanya yang menyinggung, tidak tepat, bawa ke ranah hukum. Tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita punya Majelis Ulama Indonesia. Di dalam MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada Ormas. Mana pasal yang tidak tepat dengan ajaran Islam? Kalau dia terkait dengan masalah negara, subversifkah dia, atau pencemaran nama baikkah dia, merusak simbol negarakah dia, maka letakkan hukumnya. Insya Allah laksanakan sesuai dengan proses. Ini semua yang akan meminimalisir. Jadi yang kita hebohkan itu bukan kecemasan yang luar biasa. Jangan suriahkan Indonesia. Indonesia akan menjadi ini dan itu. Kita perbaiki yang sedang terjadi. Ambil contoh kasus persekusi di Bali yang menimpa diri saya. Pengacara yang mengatur di Bali sampai hari ini berkata, kami sudah ngotot terus tiap hari Ustadz. Tapi kenapa masalah ini tidak diangkat? Coba itu diselesaikan. Toh pelakunya masuk juga ke dalam penjara. Tapi bukan dalam kasus. Jamaah mengirim videonya ke saya. Bagaimana diborgol tangan, diborgol kaki. Ustadz, ini dulu yang membawa tombak, yang masuk ke dalam hotel berkata, mana Somad? Mana Somad? Alhamdulillah Pak Ustadz. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya itu. Allah akan hukum juga, tapi bukan dalam kasus pasal ini. Umat ini akan menilai, akan melihat. Berhentilah membuat pencitraan-pencitraan dengan baleho, dengan gambar, dengan statement, karena masyarakat yang smart, yang cerdas, insya Allah akan dapat diminimalisir dengan keadilan yang nyata, yang real, yang jelas. Jadi boleh dong saya namakan Ustadz Abdul Somad itu lahir untuk dakwah, untuk dai, untuk menyebarkan agama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh.